dari pembahasan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi diceritakan tentang makhluk-makhluk Allah seperti arsy, makhluk yang agung. Memang itu dari faedah keimanan bagaimana seorang itu mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya, kalau makhluknya saja sebesar ini, ya, maka subhanallah itu yang menunjukkan maha suci Allah yang menciptakannya. Makhluk yang sebesar ini berarti yang menciptakannya lebih agung dan lebih apa? Lebih besar. Kan begitu? Nah, maka orang mengambil faedah dari keimanan, menambah keimanan, bukan memikirkan bagaimananya. Ya, ini pikirannya kalau ada kursi berarti duduk ada arsy berarti duduk di atasnya. Ya, berarti kalau duduk Allah perlu tempat. Ya, kalau perlu tempat Allah dibatasi tempat. Itu memang akal kamu yang rusak. Ya. Akhirnya masuk di pembahasan seperti itu. Ya, sekarang muncul ada orang yang mengatakan siapa yang berkata Allah di atas langit, maka itu adalah mujassimah. Ya. Itu artinya mujassimah. Mujassimah ini orang yang mengatakan Allah itu memiliki jisim. Ada bentuknya. Ya. Ini bahasa lain untuk musyabbihah. Ya, kelompok yang menyimpan dalam sifat itu ada dua kelompok. Ada mu'attilah dan ada musyabbihah. Ini dua kelompok. Mu'attilah dan apa? Musyabbihah. Mu'attilah masuk di dalamnya 5 firqah. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, ada Maturidiyah dan ada Asy'ariyah. Yang musyabbihah ada di dalamnya kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Al-Hishamiyah dan ada kelompok Al-Musyabbihah. Ya. Beberapa kelompok di dalamnya. Jelas ya? Ini sekarang dia katakan kalau ada yang mengatakan Allah di atas langit itu katanya mujassimah. Ya. Ini dari bahasa orang-orang jahil. Dia cuma bacaan orang-orang belakangan saja. Baca dari buku-buku orang belakangan. Ya. Coba kalau mau baca buku akidah, baca buku-buku ulama terdahulu. Baca akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, baca akidahnya Abu Hanifah, ya rahimahumullahu ta'ala. Sebelumnya baca dari akidahnya Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ini para imam, ajilla. Ada akidah setelahnya, ditulis oleh Ali bin al-Madini, ditulis oleh Abu Hatim Ar-Razi, ditulis oleh Abu Zur Ar-Razi, ada akidah Imam Al-Bukhari, ya. Ada akidah Al-Humaydi, guru Al-Bukhari, ada akidah Qutaibah bin Said Al-Balkhi. Banyak dari buku-buku akidah salaf. Baca buku-buku akidah salaf itu. Ini orang-orang yang antara mereka dengan Nabi dan para sahabat itu dihitung pakai jari. 1, 2, 3 orang aja. Antara mereka dengan Nabi. Iya. Imam Al-Bukhari misalnya, dia uraikan pembahasan akidah beliau. Itu beliau tanyakan lebih dari 1000 guru. Semua jawabannya sama seperti itu. Ini baru akidah. Ya. Kalau dia cuma baca dari gurunya di masa sekarang. Gurunya dari mana? Dari kakeknya. Kakeknya dari mana? Buyutnya. Mungkin paling tinggi sampai buyutnya saja. Ya, dia baca akidah tersebut. Tapi kalau diambil dari akidah as-salaf ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau paling tinggi kalau dia dapat akidah orang ini dari tokohnya, dari tokohnya. Nanti ujung-ujungnya ya, ada yang menisbatkannya. Ini sampai ke Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri ya, itu tidak meninggalkan akidah seperti yang dipahami oleh orang-orang yang mengikuti Asy'ariyah ini. Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada 3 fase dalam hidupnya. Ada fase dia Mu'tazilah. Ya. Karena memang dia dekat sama gurunya Abu Ali Al-Jubba'i, ya. Pencetus madhab Mu'tazilah. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salam, Abu Ali Al-Jubba'i ini. Ya. Dia ini keponakannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari berpindah setelah umurnya 40 tahun, ya dia berlepas diri dari madhabnya siapa? Dari madhab Mu'tazilah. Dia bantah madhab Mu'tazilah habis-habisan. Dalam banyak karya tulis dia bantah. Ya, tapi dia mengambil madhabnya Abdullah bin Said bin Kullab. Itulah tadi yang saya sebut Al-Kullabiyah. Nah, ini Al-Kullabiyah memang dia jago di dalam membantah Mu'tazilah, Jahmiyah, jago dalam membantah. Tapi dia sendiri menyimpang. Karena hanya menetapkan sifat dzatiyah, dia ingkari sifat apa? Ikhtiyariyah. Nah, setelah itu Abul Hasan Al-Asy'ari berpindah ke madhab Imam Ahmad. Dan ini fase dia yang terakhir. Nah, disitulah dia menulis 4 buku. Yang menunjukkan dia berada di atas akidah Imam Ahmad. Nah, akidah Imam Ahmad itulah akidah as-salaf. Ya, tapi bersama dengan itu masih ada dari debu-debu penyimpangannya masa lalu. Nah, ini datang Abul Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat. Ya. Kalian tiba-tiba datang katanya madhabnya madhab Asy'ari. Asy'ari yang mana?
Orangnya sendiri sudah apa? Sudah rujuk ke madhab Imam Ahmad. Ada tulisannya di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itulah ini di masa sekarang ini, apalagi masa banyak dari kemudahan di teknologi, gampang orang melihat, membaca, mendengar. Maka jangan ada yang masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, dia mengambil dari seorang guru kecuali diketahui guru ini berada di atas jalannya para as-salaf. Ya, dia jalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan dia mengambil akidahnya benar dari jalur yang benar. Sebab kalau tidak, dia akan masuk di dalam lembah kebingungan yang mungkin tidak diketahui di mana ujungnya. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.